Selamat siang teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV. Teman-teman, saya sebenarnya nggak mau bicara tentang politik teman-teman ya. Tapi banyak banget komentar ke saya, WhatsApp ke saya, menanyakan ya kan tentang politik ini, tentang pemilu terutama, dan potensi-potensi kecurangannya. Dia bilang, Pak Alvin, tolong dong dibongkar. Pak Alvin, itu gimana? Pak Alvin, apa benar ada kecurangan? Pak Alvin, banyak sekali pertanyaan ya teman-teman. Dan ini semua bermula dari podcast saya di Dr. Richard Lee. Jadi kalau teman-teman lihat, ketika pertama kali podcast Richard Lee, itu saya baru keluar dari tahanan, dan pertanyaannya adalah tentang Pilpres yang ditanyakan oleh Dr. Richard Lee. Dan saya bilang, saya nggak mau bicara tentang politik, karena apa? Karena kita sudah tahu siapa pemenangnya, ya toh. Saya tanya, itu udah di setup dari awal ya. Saya nggak berbicara kecurangan, saya nggak bicara menuduh, tetapi tanda-tanda kesana kita sudah lihat teman-teman ya. Saya akan jelaskan. Nah, ditanya oleh Dr. Richard Lee, loh, kamu tahu dari mana Alvin siapa yang bakal menang? Ingat jawaban saya bilang, dokter, ya kan, kita lihat aja dari MK aja sudah tahu, sudah dipersiapkan, saya bilang. Ya kan, pertanyaan saya ini, putusan MK kemarin dengan Anwar Usman menguntungkan pihak mana? Pertanyaan saya, menguntungkan pihak mana? Ya, silakan jawab sendiri ya, teman-teman ya. Silakan jawab sendiri. Terlepas dari mereka adalah teman saya juga di situ ya. Mereka adalah teman saya juga, tetapi saya sudah tahu hal ini dari awal. Ya kalau dibilang suruh buktikan akan sulit ya teman-teman ya, kecuali saya diberikan kewenangan. Jadi kalau bilang Alvin Lim berikan coba tolong buktikan kecurangan di KPU gitu kan, atau kecurangan di Pilpres atau gimana gitu kan. Itu bisa aja saya selidikin kalau memang saya diberikan kewenangan. Jadi misalnya saya diberikan otoritas untuk mengecek semua sah surat suara dan diberikan wewenang untuk melakukan audit, ya, saya yakin pasti bisa ketemu kecurangan itu, ya. Tapi kalau saya nggak dikasih kewenangan untuk langsung, ya kalau dibilang coba buktinya mana, ya buktinya itu hanya bisa didapatkan di lapangan, teman-teman ya. Itu aja, sama kayak hukum ya kan, kita bilang wah itu kita tahu deh, misalnya di kepolisian juga banyak oknum, misalnya yang nyuap ya kan. Mana buktinya orang ini nyuap? Ya, kasih saya wewenang di sana. Ya kan, saya bisa tangkap-tangkapin itu polisinya. Kalau enggak ya percuma dong kalau nggak ada wewenang ya. Itu loh teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman ya, saya sudah kasih kode-kode sebenarnya pemenangnya siapa. Yaitu pemenangnya yang sudah ngatur dari MK, itu sudah ada. Dan kita bisa lihat sendiri setelah ya pemilu itu ada keluar ini hasil quick count-nya dan sudah kelihatan kira-kira yang menang nomor berapa saat ini, ya kan teman-teman bisa lihat headline utama lagi di berita, yaitu Anwar Usman, ya kan, kembali menjadi ketua MK. Pertanyaan saya adalah, jika ada kecurangan di MK ini yang mengadili siapa? Ketuanya yang mengadili di MK siapa? Ya kan, balik lagi adalah keluarga dari pasangan nomor titik, ya kan. Jadi teman-teman, ya kan, saya ini bukan tipe orang yang sembarang ngomong. Walaupun saya tidak ada bukti, tapi semua opini ya, saya bilang ya, ini adalah opini saya, dugaan saya, dan apa yang saya ketahui loh. Ya, bukan untuk menjelekkan siapa-siapa, bukan untuk menciptakan hoak, bukan untuk membuat kerusuhan, tidak ada di situ. Dan tell you the truth, saya kemarin pun kalau disuruh milih, saya antara milih 01 atau 02. Ya. Jadi walaupun saya tahu, ya kan, mungkin ada faktor-faktor kecurangan, ya kan, ini adalah hal yang harus kita lihat teman-teman. Kecurangan itu kalau saya diberikan kewenangan, saya pasti bisa menemukan. Dan saya yakin kecurangan itu bukan hanya dari satu kubu. Jadi jangan dipikir, oh 02 menang nih, berarti yang curang hanya 02. Tidak, saya yakin tidak ke situ. Karena kenapa? Ya, kalau menurut keyakinan saya ya, opini saya ya teman-teman ya, TPS itu banyak sekali. Oknum itu banyak sekali.
oknum itu tidak hanya ada di satu kubu, teman-teman. Tapi saya yakin ada di semua kubu. Ya, di 01 pasti ada, 02 pasti ada, 03 pasti ada. Karena kenapa? Nggak semua pejabat, nggak semua pelaksana tugas, nggak semua KPU itu suci ya. Pasti ada oknum, balik lagi ya teman-teman ya. Jadi oknum itu bukan hanya di satu kubu 01 atau 02 doang, nggak ada, atau 03 doang, nggak. Pasti ini ada di 01, 02, 03-nya yang berpengaruh terhadap kecurangan ya teman-teman ya. Tapi saya udah melihat hal tersebut. Ada yang curangnya kecil, ada yang curangnya gede. Jadi kayak kasar ngomong, sorry teman-teman, anggap aja dari penegakan hukum, kasus korupsi ya. Korupsi itu ada yang korupsi 5 juta perak, 10 juta perak, 100 juta perak. Tapi ada yang korupsi kayak Johnny Plate katanya triliunan di situ ya. Menteri Pertahanan triliunan katanya ya kan. Jadi skala kerugiannya beda ya, impact kuantitinya. Tetapi dosanya sama. Sama-sama dosanya apa dia? Korupsi. Sama ini juga dosanya sama curang, cuma curangnya berapa suara? Ada yang mungkin 5 suara, cuma dia nyoblos 10 kotak, 10 kartu yang nggak sah, dia coblos misalnya 10, ada kecurangan cuma 10, ada yang kecurangannya mungkin ratusan. Ya. Dan modus-modus kecurangan itu saya yakin banyak teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau saya berbicara, saya ini punya gelar juga CLA ya teman-teman ya. CLA ini Certified Legal Auditor ya. Jadi mengaudit sebuah hukum teman-teman ya, produk hukum atau penemuan hukum di situ ya. Jadi anggap yang kita mau audit misalnya sekarang adalah suara dari KPU ya teman-teman. Bagaimana sih kira-kira kalau saya mau curangin suara itu? Ini kita udah harus tahu dulu. Sehingga kalau kita tahu gimana cara menyuranginnya, maka kita akan mencari tahu gimana cara melihatnya di lapangan, terjadi nggak kecurangan itu ya. Contoh caranya kalau saya misalnya penjahat nih ya, saya mau mencurangin ya kan, saya akan bikin DPT fiktif teman-teman ya. DPT fiktif. DPT fiktif ini saya bisa bikin yang mestinya orangnya namanya nggak ada, tapi orangnya bisa jadi ada ya. Atau orang yang sudah meninggal ya kan, suara-suaranya masih ada, tapi nanti yang nyoblos orang lain. Ya, yang nyoblos orang lain. Jadi ada kerjasama dengan oknum lapangan. Ya, ini satu ya yang bisa kita lakukan. Kedua, yang tadi itu DPT fiktif. Ketiga, yang kita bisa lakukan apa? Ya kan surat suara palsu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang surat suaranya bukan dikasih 1, tapi 2, gitu kan. Ada juga yang sistemnya mungkin nanti dia mainnya sama petugas KPU, oknumnya petugas KPU. Gimana caranya misalnya ya kan, kita udah tahu nih suaranya ada yang nge-voting misalnya 100 di situ ya. Dia udah cari penggantinya 100 yang lain. Jadi 100 yang ini dibuang. Surat-suaranya diambillah surat suara yang palsunya di situ yang sudah istilahnya direkayasa lah di situ. Nah, itu melibatkan oknum-oknum ya teman-teman ya. Jadi hal itu semua bisa kita cek sebenarnya kalau dilakukan audit. Tapi ya tentu dia lakukan audit itu pasti lama, panjang, dan mahal. Kenapa? Saya kalau jadi auditor saya harus turun ke setiap lapangan toh. Misalnya TPS nomor 001 ya kan, di mana misalnya Menteng. Saya harus ke Menteng tuh. Menteng RT RW mana, kumpulin orangnya, saya bisa cek. Ibu vote nomor berapa, Bapak nomor berapa, ini nomor berapa, 345-nya siapa, berapa di situ kan. Cek dengan aslinya misalnya. Match nggak? Kalau nggak match kan berarti terjadi apa? Manipulasi di situ ya. Tapi kalau kita lakukan ini tentu saja ini sangat lama, sangat panjang dan memakan biaya yang sangat besar teman-teman ya. Inilah fungsi audit. Kayak di bank juga kita sering di audit seperti itu karena apa? Uang masuk misalnya orang kasih ke teller sama uang yang ada di teller kadang nggak sama. Ada yang nyolong, ada yang macam-macam lah. Misalnya dia 1 lembar dia pura-pura kasih 2, padahal yang dia kasih itu temennya dia juga gitu loh teman-teman ya. Jadi kecurangan-kecurangan ini terjadi teman-teman ya. Jadi saya nggak bilang satu yang spesifik teman-teman. Saya lebih bicara tentang garis luar, tentang opini, asumsi, dan pemikiran saya, analisa saya teman-teman ya. Jadi jangan ini dipakai untuk mendiskreditkan hal tertentu atau dipakai untuk merusak ketentraman negara. Tapi saya cuma kasih tahu ya kan, potensi-potensinya itu sebenarnya dari mana untuk mencerdaskan masyarakat di sini ya. Balik lagi teman-teman, ya balik lagi teman-teman.
Saya sudah bilang dari awal, ya kan, 03, ya kan, 03 tuh yang paling ngotot lah kalau saya lihat. Sebenarnya ngotot itu mereka baik, bagus. Kenapa? Menandakan mereka punya jiwa pejuang, semangat pejuang, ya kan, untuk menang. Nggak ada yang salah. Teman-teman semua orang berlomba juga mau menang. Ya kan, tapi saya udah kasih hint-hint dan pointer ke mereka. Sebenarnya mereka itu kemarin masih bisa menaikkan suara mereka. Contoh Mahfud kan, saya tantangin Mahfud toh, bahwa Mahfud, kamu tuh jangan hanya pikirin petisi 100, tapi yang harus kamu pikirkan bagaimana masyarakat di lapangan yang dirugikan, misalnya investasi bodong, kamu panggil, dengarkan keluh kesah mereka. Saya yakin itu akan mendulang suara. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh mereka, teman-teman ya. Seperti saya bilang, Mahfud itu adalah orang yang sangat pintar, tapi seperti gelas, dia sudah keisi penuh. Jadi kalau dia udah terisi penuh misalnya air jeruk, kita mau kasih wine yang harganya ribuan dolar pun nggak akan masuk di situ karena sudah ada air jeruk penuh di dalamnya. Ya, makanya setiap kali orang-orang berbicara kepada Mahfud, matanya nggak pernah lihat orang itu. Teman-teman lihat deh, video-video Mahfud sudah berapa kali yang saya tayangkan. Contoh ada orang yang datang ke Istana Negara itu nanya tentang warna harta waktu itu kan. Mahfud itu pemikirannya tetap, halo, ngurusin handphone yang lain, telepon yang lain di situ. Kenapa? Dia nggak di situ, walaupun ada orang lagi ngomong sama dia, otak dia nggak di situ. Ya, itulah orang yang selalu penuh. Ya, nggak bisa mendengarkan keluh kesah orang lain. Dan ini bukan tipe pemimpin, teman-teman. Ya, dia adalah tipe thinker, analytical. Cocoknya jadi staf ahli, teman-teman. Nggak bisa jadi pemimpin. Tidak bisa jadi pemimpin. Ya, makanya itulah saya bilang sama mereka, ya kan. Tapi tentu mereka nggak mau dengar kata-kata saya, memilih untuk melawan setiap kata-kata saya. Akhirnya suara mereka tergerus dan informasinya kalau berdasarkan polling paling akhir tuh paling bontot, ya. Inilah teman-teman ya, kalau mereka tuh tidak mau mendengarkan suara rakyat, ya. Balik lagi teman-teman, ya kan. Kalau mereka pintar sebenarnya mereka bisa rangkul orang seperti saya, ya kan. Terus mereka harusnya cari tahu, Pak Alvin, kira-kira kalau menurut Bapak ini bakal curang, kecurangannya kemana nih, ya kan? Apa yang dilakukan? Belikan sebelumnya adalah pencegahan. Saya bisa kasih pointer-pointer kok untuk pencegahannya, ya kan? Misalnya surat suara itu nggak bisa sebenarnya kita anonimus, ya. Surat suara itu harusnya diregister, dicatat, ada namanya, misalnya nama Alvin Lim, ada foto saya di situ, lihatin nama surat suaranya, bener nggak nih pemilihnya Alvin Lim? Ya kan, nicknya segini, kasih ke orangnya kan, kasih ke orangnya, dan di situ harus disaksikan 3 orang saksi. Nah, berapa jumlahnya terakhir kalinya baru diinin lagi. Nah, itu baru nanti akan sulit untuk dimanipulasi, teman-teman. Tapi selama surat suara itu tidak ada namanya, tidak ada fotonya, ya kan, itu bisa diganti. Saya nyoblos nomor 2, besok bisa diganti nomor 3, ya kan. Kalau beredar tangga ke KPU, dapatlah oknum misalnya kan, dibuang surat suara saya bisa aja dari kotak itu. Ya toh, diambil lagi yang baru. Karena apa? Itulah oknum. Tapi kalau di surat suaranya ada foto saya, lu nggak bisa buang karena bisa nanya balik ke saya. Pak Alvin, kemarin pilihnya nomor berapa, ininya berapa, kita bisa cek satu persatu. Nah, bakal kelihatan tuh kecurangannya dari situ. Ya, hal-hal seperti ini teman-teman, seharusnya mereka menanyakan ke orang seperti saya. Saya udah kasih ini loh. Saya bilang loh, kecurangan itu pasti terjadi dan akan terjadi. Kalau suruh buktikan, saya bisa buktikan kalau saya diberikan wewenang, teman-teman ya. Ya dong, kalau saya nggak diberikan wewenang untuk memeriksa, mengecek surat suara dan hal sebagainya, dan kewenangan untuk menangkap dan memproses, ya buat apa saya pusing-pusing, cuma debat kusir, ya kan? Nggak ada pengaruhnya ke saya kok, jujur punya ngomong teman-teman. Siapapun yang mau jadi presiden 01, 02, 03, sama nasibnya buat kita seluruh masyarakat. Yaitu apa? Hukum masih tetap akan amburadul. Korupsi masih akan tetap banyak di sini, ya kan? Yang berkuasa ya tetap di belakang layar. Pejabatnya ada, tapi penguasanya yang megang duitnya ada. Ingat saya bilang teman-teman bahwa bagaimana kita bisa tahu siapa yang menang? Untuk oknum itu beraksi, dia itu pasti pakai apa? Political uang. Ya, politik uang. Politik uang itu berarti kita tinggal lihat nih. Uang ini mengalirnya kemana? Terus kita tinggal lihat, di Indonesia ini yang punya uang siapa?
rakyat belaka? Kagak. Yang punya duit itu 9 naga, teman-teman ya. 9 naga ini istilah ke 9 orang influensial lah ya. 9 orang yang terkaya di Indonesia yang kira-kira menguasai ekonomi Indonesia di situ. Nah, mereka ini mensupport nomor berapa? Teman-teman kan bisa lihat kan. Ya toh, support nomor berapa? Ketua IKN di mana? Ya kan, bela siapa? Ya toh, Sinarmas bela siapa? Yang bangun IKN mana? Sinarmas bukan. Nah, Sinarmas kira-kira bela ke berapa? Kan kita udah bisa lihat di situ. Karena aliran uang disitulah, ya kan, yang dipakai kalau terjadi political uang. Jadi kita harus istilahnya play devil's mind ya teman-teman ya. Otak iblis. Gimana otak iblis ya? Kita harus lihat, kalau gue jadi penjahat, kalau gue mau beli suara, ya kan, apa aja yang harus gue lakukan? Oh, saya harus ada pemodal. Wah, pemodal siapa? 9 naga. Temenan, kita lihat siapa yang paling diuntungkan kalau IKN jalan, kalau 02 menang misalnya kan. Ya 9 naga yang sudah ada membangun IKN itu, yang sudah diberikan deal ya kan teman-teman. Nah, inilah saya melihat aliran dana ke sana sangat kuat dengan bisnis-bisnis di mana mereka kasih deal di situ kan. Oh, sudah ada deal di sini, diberikan kesempatan ke grup A, grup B, grup C, dan saya lihat grup-grup tersebut semua condong ke satu calon presiden ya. Balik lagi teman-teman, saya nggak mencemarkan mereka, saya nggak menuduh mereka, saya tidak memfitnah mereka ya kan. Ini hal normal. Kenapa saya bilang hal normal? Gua kalau mau jadi presiden pun juga saya pasti gesek-gesek pejabat-pejabat toh, atau pengusaha-pengusaha toh, kan saya butuh duit, saya butuh modal kampanye. Siapa yang ngasih modal kampanye toh? Pejabat toh katanya kan, pengusaha kan, ya berarti kan saya berteman dong. Nah, tinggal saya bisa berteman golongan menengah, golongan bawah, atau golongan atas. Kalau saya bisa berteman sama golongan atas kayak 9 naga, sudah aman lah, sudah tahta saya. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi saya buat video ini bukan untuk melecehkan, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menghina, bukan untuk mencemarkan salah satu capres, bukan. Tapi saya berbicara secara umum, bagaimana kecurangan itu bisa terjadi, bagaimana cara melihatnya, dan bagaimana cara untuk membuktikannya teman-teman. Buktinya gampang, audit teman-teman. Tinggal bersedia atau enggak? Ya toh? Kasih saya kepala ketua audit, saya pasti akan temukan kecurangan-kecurangannya semua. Tetapi saya yakin gak akan berani mereka, dan mereka akan alasan, oh biayanya mahal, ono ini, ya kan? Kalau berikan saya waktu di sini, ya kan? Saya ingin ulang, saya kasih misalnya dengan foto-foto orang tersebut dan saya koreksi satu persatu, pasti ketangkep, ya kan? Dan saya yakin pasti ada kecurangan. Tapi kalau saya dikasih wewenang teman-teman. Kalau nggak dikasih wewenang cuma bilang, Alvin coba lu buktikan. Lah senjata aja kagak dikasih. Ya kan, misalnya saya bilang, oh di laut ini, saya lihat laut nih. Wah di laut ini pasti ada ikan, saya bilang kan. Dia bilang, buktikan lu ada ikan. Ya udah, kasih saya jala misalnya, atau kasih saya pancing. Nggak mau. Ya kan susah, buktiin ada ikannya. Baru saya lihat ada ikan mau jalan, saya tunjuk tuh ikan. Dia datang ke sini ngelihat, ikannya udah masuk ke dalam. Tapi kalau saya dikasih alat, pancing, saya bilang nih itu pancing tuh, karena ada ikan. Nangkep teman-teman ya. Jadi kalau untuk membuktikan kecurangan, itu harus yang lakukan dinamakan audit. Dan yang audit nggak bisa KPU teman-teman. Tidak bisa KPU. Bagaimana orang yang kita duga sebagai oknum, dia juga yang ngecek, kan nggak mungkin terjadi. Sama kayak jeruk makan jeruk toh. Nangkap teman-teman ya, maksud saya. Gini loh, kalau kotak suara itu mau dicurangin, yang berpotensi melakukan kecurangan tersebut adalah KPU. Bukan saya menuduh nih, tapi dia yang megang surat suaranya, dia yang ngecek, dia yang ngelakuin semua prosesnya dari A sampai Z sampai terjadi surat suara itu. Jadi seharusnya yang mengecek nggak boleh orang dari mereka, teman-teman. Yang mengecek itu harus pihak luar. Kalau yang ngecek pihak mereka ya tinggal gesek-gesekan. Ntar jangan ini ya. Oh ya ini teman gue sendiri. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi kalau diberikan untuk mengecek itu simple. Berikan tim audit. Tim audit ya kan. Kayak auditor, CPA kayak begitu kan.
kita audit itu rame-rame, saya yakin pasti saya akan temukan banyak kecurangan. Ya, tetapi balik lagi teman-teman, itu tidak akan terjadi. Ya, yang saya ngomong ini nggak akan bisa dilakukan. Kenapa? Indonesia dari dulu ini kita sudah ada politik apa? Politik saling garuk panggung. Udah ntar gue bantu lu, nanti lu bantu gue ya. Maksudnya apa teman-teman? Ini yang akan terjadi, bukan gontok-gontokan. Jadi jangan kita berpikir, wah nanti 03 lawan 01 berantem lawan 02. Nggak akan. Nggak akan, saya udah bilang teman-teman. Saya udah bilang kalau 03 menang, potong kuping saya. Potong kuping saya udah bilang. Nggak mungkin menang. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya udah tahu kalau nanti misalnya yang menang 02 kayak begini, ya kan, apa yang terjadi? Apakah dia akan berantem dengan 03? Tidak. Jokowi itu tukang apa? Tukang ngerayu. Dia tuh pintar, mulut dia pintar, strategi dia pintar, taktik dia pintar untuk negosiasi. Dia akan datengin 01 dan 03, dia akan tawarkan kue. Istilahnya dia menang pesta nih ya kan, dia dapat kue tar. Nanti dia akan, ayo dong ikut sama gua. Kita nikmati kekuasaan, kamu nanti jadi menteri deh ya. Jangan masuk oposisi, masuk koalisi aja gitu kan. Kalau dia bilang, wah saya nggak mau ya, oh iya nggak mau ya, gesek-gesek, oknum APH bisa digerakkan. Tuh udah lu coba lu usut tuh. Kemarin dia ada apa tuh? Coba tuh Harun Masiku kemana tuh? Coba ini kemana tuh? Coba Formula E-nya gimana tuh? Orang kan akhirnya gerah. Ya, gerah. Ya toh saya aja, teman-teman bisa lihat kan, dilaporin polisi bukan cuma 1, 2, 3 biji, ratusan. Gimana kagak gerah kalau semua dipanggil? Aiman aja dipanggil polisi aja sekarang stres. Koni yang awalnya banyak bicara dipanggil polisi sekarang dilaporin juga diem. Nangkep ya teman-teman ya maksud saya ya. Jadi kalau persuasif dibujuk nggak bisa, dari belakang ditodong pistol. Lu mau jalan gak lu? Mau jalan gak lu? Sambil di depan, yuk sini yuk, ini ada pesta. Nah, akhirnya apa teman-teman? Bersatulah mereka, kumpul. Ya, itulah makanya saya bilang sesama bis kota nggak saling mendahului teman-teman ya. Sama-sama kebut-kebutan, ugal-ugalan. Jadi teman-teman, ya kan, saya sudah bisa nebak dari awal. Emangnya sekarang kalau misalnya nggak setuju nih 01 dan 03 ada kecurangan A, kecurangan B, kecurangan C dia bawa. Yang ngadilin nanti MK. MK kita udah tahu iparnya siapa itu, ya kan? Jadi udah tahu pasti ya ujung-ujung menang juga. Kedua, teman-teman, ya kan? Apa selain itu? Dia kalau main kekuasaan misalnya dia bilang, "Ayo, kita makzulkan Prabowo," misalnya, atau "Saya tidak setuju Prabowo." Misalnya, ya kan? Datanglah tentara Indonesia, polisi. Wah, kamu tidak setuju dengan pemerintah yang sah, berarti kamu apa? Mau memberontak. Jadilah Kelius kemarin misalnya ditangkap. Udah tangkap kalau lu nggak ini. Akhirnya apa? Yang tadinya mau protes jadi diem toh. Lihat nggak yang pemilihan sebelumnya? Kan sudah banyak yang ditangkap-tangkepin. Akhirnya setelah terjadi perdamaian, dilepas-lepasin lagi toh. Jadi itu tidak akan terjadi teman-teman. Ya, kenapa? Karena sebagian besar orang belum menginginkan adanya perubahan pemerintah. Itu yang saya kasih tahu teman-teman. Jadi gini, memang sesuatu yang bagus keinginan kita untuk berubah. Saya pun juga mau Indonesia berubah. Tetapi seperti yang saya bilang, 01, 02, 03 yang menang, siapapun yang menang, tetap di belakangnya oligarki. Tetap di belakangnya, menurut saya adalah 9 naga yang memproses. Jadi ya bodoh wae, ngapain saya capek-capek. Saya mau coblos yang mana, saya udah tahu yang menang siapa kok. Nggak tahu caranya gimana, yang menangnya itu udah disiapkan di situ ya. Tergantung saya nyoblos apa enggak tergantung dari situ teman-teman. Anda nyoblos apa enggak tergantung dari Anda nyoblos apa enggak juga. Memang sudah di setup. Nah, terserah kalian percaya atau nggak percaya. Saya udah kemarin ini taruhan kuping teman-teman ya kan. Dan ya masih Tuhan masih baik sih. Saya masih menang taruhannya kan. Kuping saya nggak hilang di sini kan. Karena bener toh taruhan kuping bahwa 03 nggak akan menang. Karena saya udah tahu yang menang itu yang ngurus di MK kemarin ya. Oke teman-teman, jadi bagi yang nyinyirin saya terus, dibilang saya nggak ngerti ono, nggak ngerti ini, ya sudah nggak apa-apa.
tujuan saya berbicara bukan untuk menghasut, bukan untuk suruh orang melawan pemerintahan, enggak ya. Saya juga sadar saya seorang diri nggak bisa ngapa-ngapain. Saya vokal, saya seorang diri nggak bisa ngapa-ngapain. Pemerintah manapun jadi menang 01, 02, 03, saya yakin ya saya agak pesimis mereka mau merubah sih teman-teman ya. Karena kenapa? Hidup di dalam korup itu enak menurut mereka. Sehingga otomatis mereka nggak mau merubah seperti itu ya. Ini yang sangat kita sayangkan teman-teman. Tapi bagaimanapun juga ya, sekali lagi saya mau mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya ya, yang nantinya terpilih dari KPU. Saya yakin itu adalah 02 ya, Pak Prabowo sama Gibran. Terlepas dari adanya kecurangan atau tidak ya, Anda tetap Presiden dan Wakil Presiden negara saya. Dan saya akan hormati hal tersebut. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk mencoba ya merubah tatanan hukum Indonesia bisa menjadi lebih baik ya. Semoga ya kan di tangan Anda ini Indonesia bisa maju, makmur dan sejahtera ya. Dan saya Alvin Lim, jika kalian membutuhkan tenaga saya, otak saya, pemikiran saya selama saya masih hidup, saya akan berikan. Jadi kalau Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden berpikir, wah saya butuh nih Pak Alvin Lim nih untuk membantu dalam hal A, B, C, D, ya kan, jangan sungkan. Tanyakan saja ke saya, dan saya bukan tipe orang yang akan merusak bangsa, ya, karena saya pengen bangsa ini lebih baik, ya. Terlepas dari kesalahan kalian di masa lalu, ada kecurangan, ada pelanggaran HAM, ada apa, balik lagi, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Ada orang-orang yang merasa dirinya hebat di situ kan, udah punya pengalaman 40 tahun dan udah punya duit banyak, tapi dia bisa jadi kan bisa dapat uang banyak dari nyogok-nyogok cuma karena nggak ketangkep aja. Jadi dosanya mah sebenarnya mereka lakukan, tapi nggak ketangkep aja, ya. Jadi di mata Tuhan itu nggak beda kayak gitu. Saya yakin kok tidak ada manusia yang sempurna. Saya yakin Presiden dan Wakil Presiden saya pun tidak akan sempurna. Tetapi terlepas dari ketidaksempurnaannya, Alvin Lim akan selalu mensupport Presiden dan Wakil Presiden untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Jadi kalau pemimpin negara mau membuat Indonesia lebih baik, saya akan korbankan jiwa raga saya, nyawa saya untuk mereka. Tapi kalau mereka mau ngerusak Indonesia, ya saya terpaksa nggak bisa bantu di situ ya. Dan saya akan berada di posisi oposisi teman-teman ya. Jadi saya bukan berarti saya mau oposisi terhadap pemerintah, tapi saya mau melihat apakah pemerintah ini memang bertujuan baik. Kalau bertujuan baik, saya akan support dong di situ ya. Jadi awal-awal kita nggak boleh sujon ya. Kita coba berikan waktu, mungkin 100 hari pertama kita lihat ya ketika nanti mereka jadi presiden, apakah ada perbaikan teman-teman ya. Jadi jangan langsung belum apa-apa jelek-jelekin terus. Dengan kayak gitu nggak ada gunanya. Nggak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja. Ya berikan kesempatan buat mereka untuk bekerja. Jangan mereka dilawan dan berantem, percuma kok. Kamu mau ngelawan, kamu berani melawan pemerintah. Kamu berani melawan TNI, kamu berani melawan Polri, ya kan? Lawyer-lawyer aja selain saya nggak ada yang berani kritik oknum Polri kok. Ya kan selain Alvin Lim nggak ada yang berani kritik oknum Polri kok. Di situ kan. Jadi nggak usah lah banyak bacot di luar. Sok hebat, ono sok hebat ini. Ya kan, kalau ini akan memaksulkan Jokowi, jangan. Nanti kalian yang masuk penjara, teman-teman ya. Jangan itu. Jangan pernah melawan pemerintah yang sah. Ya, balik lagi ini hukum positif. Makanya Jokowi selalu bilang, kalau menurut Anda Pilpres ini curang, berikan buktinya, laporkan ke MK. Kan? Tapi kan saya tadi udah cerita itu. Ya, jadi nggak usah lah, percuma teman-teman. Ya, Anda melawan arus laut, kalian nanti akan habis tenaga. Ketika habis tenaga anyut juga. Be smart teman-teman, be smart ya. Oke teman-teman, saya berikan ini konten untuk mencerdaskan ya teman-teman ya. Mencerdaskan agar teman-teman punya hati yang tenang. Siapapun presidennya kita terima aja dengan legowo di situ ya kan. Kita doa, kita bantu support teman-teman ya. Kalau memang mereka baik kita bantu. Kalau memang mereka nggak baik nanti kita pikirkan bagaimana caranya untuk memberikan masukan kepada pemerintah di situ ya.
ayolah kita menjadi warga negara yang baik, jangan kita menjadi warga negara yang nyinyir-nyinyir terus, ya kan, yang ngata-ngatain apa namanya, ngajakin berantem kayak begitu kan. Apalagi membela satu menteri tertentu melawan menteri yang lain, ngapain sih kayak begitu? Ya, saya nggak mau jadi lawyer seperti itu. Saya mau jadi lawyer yang memberikan added value, nilai tambah, ya teman-teman. Dan dari sini semoga nih video saya ini bisa berguna mencerdaskan teman-teman. Ya, pikirkan coba baik-baik teman-teman. Yang saya ngomong ini benar nggak? Ya, yang saya ngomong ini benar nggak? Kalian misalnya nggak suka pun, terus apa? Ganjar aja nggak bisa ngapa-ngapain kok. Ganjar aja cuma ngomong, iya, apa Anda percaya suara saya cuma segitu? Ya kagak percaya Pak, lu bisa buktiin nggak? Tapi, nah mati kan? Seharusnya kalau dia kenal Alvin Lim, dia bisa buktiin. Ya kan? DPR bikin pansel misalnya kan, Alvin Lim jadi ketuanya, saya audit tuh. Pasti ketemu kejahatannya, pasti ketemu kecurangannya. Iya kan? Tapi kalau kayak begini doang, dia cuma ngomong-ngomong doang, sampai kapan juga tahun kuda juga lu nggak bakal berarti ngomongannya. Ya kan kelihatan ngomongannya ya kagak ada tuh nilai keberaniannya, kegagahannya yang kayak gagahannya Megawati nggak kelihatan di Ganjar. Kalau Megawati kan saya pasti menang dan saya akan menang di situ kan. Udah selesai pemilu, emang kalian percaya angka saya segitu? Kok gitu? Seharusnya masih bersemangat dong. Walaupun suara saya tidak ada di situ, tapi saya tahu dalam hati saya sudah menang. Harusnya kan gitu, Pak. Ya, ini kelihatan. Makanya ini kelihatan orang yang mana benar-benar pemimpin dan mana yang pemimpin karbitan, yang cuma dibikin aja seolah-olah jadi pemimpin ya teman-teman ya. Kita belajar supaya menjadi cerdas teman-teman. Jadi jangan cuma pejabat yang cerdas, masyarakat pun harus lebih cerdas. Oke? Salam cerdas hukum. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.